Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrika Yulianti, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan yaitunya demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Berikut yang saya lakukan. Sepanjang yang saya dapatkan di dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya sudah mulai membedakan mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam rujukan moral. Yang selama ini saya anggap yang dalam pengambilan keputusan di kelas selama ini berarti saya lebih banyak melakukan rujukan moral. Di dalam dilema etika, saya mendapatkan pengetahuan bagaimana menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada siswa. Sebagai calon guru penggerak di sekolah saya, setelah mendapatkan pembelajaran ini, langkah awal yang saya lakukan adalah pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Kemudian setelah itu, saya akan melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat seluruh teman-teman yang ada di sekolah, bagaimana ketika mengalami suatu permasalahan atau suatu kasus, maka langkah apa yang akan kita ambil di dalam mengambil keputusan tersebut sehingga tidak terjadinya dilema terhadap diri. Langkah awal yang saya lakukan adalah pertama, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya mencoba di kelas untuk selalu menerapkan bagaimana dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, sehingga keputusan yang saya ambil nanti akan terasa tepat. Kemudian langkah kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat bagaimana menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan di sekolah ataupun di kelas nantinya. Kemudian saya juga akan selalu mengajak komunitas praktisi saya untuk selalu menerapkan bagaimana mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin di dalam pembelajaran. Apakah itu nanti saya sosialisasikan secara langsung ataupun melalui WA grup di komunitas praktisi saya. Kapan saya akan melakukan aksi tersebut? Saya akan mencoba memulainya dari sekarang. Sepanjang yang saya tahu bagaimana dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pelajaran yang tepat, maka saya akan pertama kali mencoba di kelas saya terlebih dahulu. Kebetulan pada saat ini kami juga sedang melakukan pesantren Ramadan, jadi rencana aksi untuk di kelas akan saya lakukan setelah Lebaran nantinya di kelas 10 SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Kemudian apabila terdapat suatu kasus yang mengandung dilema etika di luar kegiatan pembelajaran, saya juga akan mencoba dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah ketika saya sudah mencoba menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan yang berpihak kepada murid, saya akan berusaha secara perlahan-lahan mengajak rekan yang ada di sekolah. Apakah nanti melalui sosialisasi secara kecil-kecilan
atau saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan secara keseluruhan kepada stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga nanti apapun bentuk dilema etika yang kita temukan ataupun rujukan moral yang kita temukan di sekolah, kita bisa menerapkan atau mengambil keputusan sebagai pemimpin pelajaran secara tepat. Pokoknya intinya adalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Yang menjadi pendamping saya nantinya ketika melaksanakan penerapan pembelajaran ini tentu saja yang pertama yaitunya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Di setiap kesempatan saya akan mencoba selalu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga keputusan yang diambil tidak salah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. Kemudian yang kedua, pendampingan yang saya akan lakukan yaitunya bersama rekan sejawat yang satu bidang dengan saya, yang satu tingkat pembelajaran dengan saya, sehingga bisa menerapkan secara tepat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi pendamping saya nanti yaitunya teman-teman di komunitas praktisi, sehingga saya berharap dengan adanya pendampingan itu saya bisa melakukan refleksi atas keputusan yang telah diambil, kemudian melakukan evaluasi agar keputusan yang diambil sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan.